Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wilujeng Wangi. Malam ini aku akan bercerita tentang pesugihan kecoa. Di sebuah kampung yang sunyi tinggal seorang laki-laki bernama Warji. Seorang pedagang kecil yang usahanya selalu merugi. Ia dikenal ramah, tapi akhir-akhir ini wajahnya pucat, matanya sayu seperti kurang tidur. Orang-orang mulai melihat perubahan aneh pada dirinya. Toko kecilnya yang dulu sepi, kini tiba-tiba ramai setiap hari. Namun ada satu hal yang bikin warga merinding. Setiap malam dari sela-sela pintu tokonya terdengar suara berkresek seperti benda kecil berlarian. Suatu malam, tetangganya Mang Rasta tanpa sengaja melihat Warji masuk ke tokonya setelah tengah malam. Tidak membawa barang, tidak menyalakan lampu, lautan gelap. Tapi Mang Rasta melihat jelas dari jendela kaca yang retak, Warji berjongkok di tengah ruangan gelap. Dan ada ribuan kecoa keluar dari bawah lantai kayu. Yang bikin merinding, kecoa-kecoa itu mengelilingi Warji seperti sedang menyembah. Warji mengangkat kedua tangannya dan berbisik lirih, "Ambil saja yang kalian mau, jangan biarkan aku jatuh miskin lagi." Beberapa kecoa merayap naik ke lengannya, masuk ke dalam bajunya, dan sebagian masuk ke dalam mulutnya. Tapi bukannya muntah atau panik, Warji malah menelan kecoa-kecoa itu sambil menggigil. Kutukan dimulai. Sejak malam itu banyak kejadian janggal. Pelanggan toko Warji menjadi ketagihan belanja seolah tidak sadar berapa uang yang mereka habiskan. Di setiap barang yang dibeli sering ditemukan kaki kecoa atau sayap kecoa terselip. Anak-anak kampung yang lewat depan tokonya sering melihat bayangan besar menyerupai kecoa menempel di langit-langit toko. Suatu hari Mang Rasta memberanikan diri bertanya kepada Warji, "Ji, kamu sebenarnya pakai apa sih? Dagangan kamu kok banyak banget orang beli?" Warji tersenyum, tapi senyumnya dingin, matanya gelap. Yang penting rezeki gak putus. Saat Warji berbicara, dari balik kerah bajunya muncul antena kecoa yang bergerak pelan, lalu hilang kembali. Malam terakhir puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Warga mendengar teriakan dari dalam toko Warji, pintu terkunci dari dalam, ada suara benda banyak yang merayap, suara lantai digerogoti dan suara Warji mengerang. Aku sudah kasih semuanya, jangan ambil aku." Ketika warga berhasil mendobrak pintu, mereka hanya menemukan lantai toko bolong besar seperti digerogoti ribuan serangga. Seluruh ruangan penuh kecoa mati, bertebaran seperti hujan serangga, dan Warji hilang. Yang tertinggal hanyalah bajunya yang tergeletak di samping lubang besar. Dari dalam lubang itu terdengar suara berkresak seperti kecoa yang masih bergerak, seperti sedang menunggu mangsa berikutnya. Sejak kejadian itu, toko Warji tidak pernah dibuka lagi. Kadang warga yang lewat malam-malam mengaku mendengar bisikan lirih dari dalam gantian, "Sekarang giliranmu yang bayar." Dan di kaca toko yang buram sering terlihat bayangan seorang dengan antena kecoa bergerak pelan di kepalanya. Mungkin segitu cerita dari saya. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaat. Ini jangan dijadikan istilahnya, ya ini hanya sekedar hiburan, ini cerita. Intinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, selalu berusaha tanpa melibatkan apapun, apalagi hal-hal yang mistis. Berdoa dan terus berusaha, insya Allah lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.